Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Setia Pembangunan Jember. Saya Ajemi Gutami. Saya dan teman-teman saya akan memberikan materi baru buat kalian, yaitu mengenai asuransi. Buat kalian yang berada di rumah dan lagi berpuasa, nggak usah kemana-mana dan nggak usah buang-buang tenaga kalian. Kalian cukup mendengarkan baik-baik apa materi yang saya sampaikan, seperti itu. Udah gak sabar kan ya? Mari kita simak materinya. Nah, di sini saya akan memberikan pengertian asuransi. Nah, di sini asuransi sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, semisal kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu, seperti itu. Nah, di dalam asuransi ini terdapat prinsip-prinsip. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Mari kita simak ya. Nah, prinsip-prinsip dalam asuransi atau pertanggungan. Yang pertama adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan. Ini terdapat di pasal 250 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dengan perkataan lain, menurut asas ini, seseorang boleh mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan. Seperti itu. Nah, ada yang kedua, prinsip keterbukaan. Ini dalam ketentuan pasal 251 KUH Dagang, yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Seperti itu. Nah, ini pasalnya berbeda-beda ya setiap prinsip. Nah, untuk yang ketiga yaitu prinsip indemnity, yaitu ketentuan pasal 252 dan pasal 253 KUH Dagang. Nah, di sini bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung, dalam arti tidak diberikan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan, seperti itu. Dengan perkataan lain, inti dari prinsip indemnity ini adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah prinsip subrogasi untuk kepentingan penanggung. Nah, di sini yaitu ketentuan pasal 284 KUH Dagang yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka si tertanggung tak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya, penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Agustinrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan isi perjanjian asuransi atau pertanggungan. Menurut ketentuan pasal 255 KUH Dagang, ditentukan bahwa semua asuransi atau pertanggungan harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Nah, isi polis sendiri untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat yang pertama adalah hari pembentukan asuransi. Yang kedua adalah nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya asuransi. Yang ketiga adalah penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin. Yang terakhir adalah bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung. Terima kasih. Saya Imamah Istiqomah. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang isi polis untuk asuransi atau pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat, yaitu yang poin ke-5, mulai dan akhir tenggang waktu. Poin ke-6, uang premi yang harus dibayar oleh si tertanggung. Dan resiko dalam asuransi atau pertanggungan itu apa sih? Secara umum, arti resiko dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan resiko adalah suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang. Jadi, dalam pengertian ini, asuransi atau pertanggungan menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian.
yaitu dalam hal terjadinya suatu kerugian maka akan memperoleh ganti rugi. Misalnya nih, suatu perusahaan pelayaran yang memiliki banyak kapal yang harganya miliaran rupiah, di sini resiko perusahaan pelayaran itu terlalu besar untuk dapat dipikul sendiri oleh pemiliknya, sehingga pengusaha pelayaran tersebut selalu khawatir bila ada bahaya yang menimpa harta miliknya. Agar perusahaan pelayaran tersebut dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan timbulnya kerugian yang disebabkan karena datangnya bahaya yang tak disangka-sangka, maka dibutuhkan suatu perusahaan yang bersedia mengambil alih resiko yang besar itu. Dan perusahaan yang dibutuhkan itu perusahaan asuransi atau pertanggungan yang sanggup mengambil alih resiko dengan cara mengadakan perjanjian atau asuransi atau pertanggungan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko yang ada di dalam sebuah asuransi. Risiko yang ada di dalam asuransi adalah yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni di sini adalah risiko yang memang pasti akan terjadi dan menimbulkan sebuah kerugian, misalnya seperti kebakaran, kecelakaan, bangkrut dan lain sebagainya. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko spekulatif di sini adalah risiko yang masih mengandung dua kemungkinan, yaitu pertama itu kemungkinan antara kerugian maupun keuntungan. Nah, misalnya nih seperti kita menanam sebuah saham, pasti akan adanya sebuah dua kemungkinan saham, harga saham naik, pasti kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Namun jika harga saham itu turun, maka kita akan mendapatkan sebuah kerugian seperti itu. Yang ketiga adalah risiko khusus. Risiko khusus di sini adalah risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, ya, dengan contohnya seperti pengangguran ataupun seorang mencuri. Ketika seorang mencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut. Yang keempat adalah risiko fundamental. Risiko fundamental di sini adalah risiko yang akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Nah, risiko ini disebabkan oleh faktor dan pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah risiko individu. Risiko individu di sini adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi dari finansial, kapasitas finansial dari si individu tersebut, harta kekayaannya maupun risiko tanggung jawab individual. Ya. Yang selanjutnya adalah risiko harta. Risiko harta di sini adalah risiko yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan. Ya. Dan yang selanjutnya adalah risiko tanggung gugat. Tanggung gugat di sini adalah risiko yang harus kita berikan kepada pihak lain. Jadi pihak lain yang akan menerima risiko tersebut. Misalnya kita akan melakukan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, hal tersebut itu adalah risiko yang akan ditanggung adalah jika hal tersebut yang ditanggung adalah oleh pihak yang melakukan menabrak kita itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini, dan untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Terima kasih.